Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Mahir, tapi statusnya pegawai pusat. Ya, Pegawai pusat yang diperbantukan di daerah. Iya. Dulu namanya itu adalah Medebowin, yaitu perbantuan dari pusat ke daerah. Nah sekarang Aki Rukman ingin bertanya, tahun berapa masuk ke BKKBN? Tahun 1990. Kenapa memilih BKKBN? Yang pertama itu, mohon maaf Pak, mohon izin, secara terus terang aja dulu dari keluarga kami itu melihat bahwa menjadi pegawai negeri itu merupakan kebanggaan. Oh, terhormat. Betul. Walaupun di sisi lain banyak bilang pegawai negeri itu gajinya kecil. Sampai saya melepas di perusahaan swasta. Oh, gitu. Tapi awal-awalnya, mohon maaf, sempat juga kaget Pak, trauma. Kenapa? Gaji pegawai waktu itu dengan gaji swasta besar swasta. Oke. Tapi sekarang senang. Alhamdulillah. Berapa tahun lagi ke pensiun? 3 tahun lagi Pak. 3 tahun lagi. Iya, Tapi masih kelihatan muda gitu ya. Ya, berkat doanya Pak. Sekarang bagaimana suka duka menjadi PLKB tempo dulu sampai sekarang? Sangat jauh berbeda Pak. Kalau tempo dulu, mohon maaf izin, kita ditugaskan di daerah. Itu tidak ada sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Sebagai misal, kita di daerah itu tidak ada kendaraan dinas, sehingga kita kalau ke daerah jalan kaki, bersyukurnya lagi kalau di daerah tersebut ada yang namanya pasaran, baru bisa naik angkot. Gitu. Ada pasar ya? Ada pasar ya. tertentu. Terus pengalaman kami itu justru kalau waktu dulu itu jarang sekali kita bisa pulang tepat waktu karena kebanyakan nginep di desa Pak. Oh gitu. Betul, karena jaraknya terlalu jauh dari kecamatan dan desa. Pernah waktu hujan itu jalannya labil. Zaman waktu itu untuk sarana transportasi masih batu gitu. Akhirnya terpaksa kita menginap, baru pulangnya besok. Ini tidak saya rasakan waktu itu saya masih bujang. Tapi teman-teman yang sudah beristri juga resikonya seperti itu. Oh iya. Resiko. Tapi kan saya bangga juga kan dengan di PKB merupakan pengalaman unik bagi saya karena saya besar di kota, di situ saya bisa interaksi dengan masyarakat di desa dan alhamdulillah itu yang membuat saya betah karena dia familiar saya kekeluargaan sekali. Gitu. Dan kita merasa nggak kepengen dihormati tapi sama desa itu kita sangat-sangat dihormati. Itu yang pengalaman sukanya Pak. Sekarang dukanya gimana? Dukanya waktu itu kalau kita ditarget untuk cari PB ataupun kita melakukan KIE perorangan ataupun kita kunjungan rumah dan lain sebagainya. Karena justru di tempat saya itu daerah agamis Pak. Agamis sehingga masih ada penolakan bahwa KB itu haram. Terutama IUD. Jadi pengalaman sebelumnya itu sempat saya kalau kunjungan rumah ke daerah agamis harus minta bantuan pendukung mental lah. Seperti Babinsa dan Babin Kaptimas karena pengalaman saya waktu saya sendirian kayak mau perang aja kok dengan Babinsa. Iya betul Pak. Soalnya saya tuh sempat takut juga Pak. Ya. Kunjungan rumah kita udah baik-baik, tahu-tahu kalau kita udah nyinggung masalah ID waktu itu kan program Pak ya. Oh itu suaminya marah. Oh gitu. Ke dalam saya kira buatin kopi, nggak tahu keluarnya bawa parang. Waduh, saya itu takut bener Pak, takut sehingga itu saya alami sampai 2 tahun 90 sampai 92 kita berjuang berkat pendahulu senior kami. Terus kita minta selama 2 tahun itu kita minta pendampingan dari Babinsa dan Babin Kaptimas sebagai mitra kita. Waktu itu namanya TPKB ya Pak ya. TPKB itu apa? Kayak tim pendamping. Oh iya. Ya, TPKB. Iya. Dan alhamdulillah berkat kemitraan kami yang baik dan informasi dan kerja keras teman-teman PLKB secara umum semuanya itu mindset dari masyarakat itu akhirnya berubah, bisa menerima. Terus berkat KIE. Apa KIE itu? Komunikasi, informasi dan edukasi. Beda ya? Beda, Pak. BKKBN beda dengan yang lain. Kalau yang lain nyebutnya penyuluhan. Kalau kita KIE.
kita itu, saya pribadi sempat kaget juga Pak. Waktu jadi PLKB terus kita ikut LDU, latihan dasar umum. Dalam zaman dulu itu LDU kita itu 1 bulan. 3 minggu. Iya Pak. 3 minggu pertama ditambah 1 minggu ya. Betul, ya. Yang lainnya. Di situ saya dapat pembelajaran sangat-sangat bermanfaat sebagai pendekatan cara kita Human menyampaikan terus kita semuanya diajarkan oleh teknik PKKB. advokasi. Dan saya terima kasih karena setiap ada program baru BKKB yang tidak melupakan pegawainya di bawah. Jadi ada kecenderungan untuk meningkatkan SDM dari PLKB, meningkatnya kemampuan karena melihat kondisi modern sampai sekarang. Oke. Walaupun kami nggak kuat Pak, karena IT-nya itu. Oh iya nggak apa-apa. Oke, itu tadi sejarah. Jadi nanti akan saya simpulkan. Sekarang bagaimana dengan kondisi yang sekarang, terutama dengan stunting nih? Alhamdulillah ini beda jauh Pak, karena zaman sekarang tuh semua sudah serba IT dan teman-teman PLKB yang baru juga SDM-nya sangat tinggi-tinggi sehingga dia punya inovasi. Dan saya juga istilahnya untuk program stunting ini karena dengan gencarnya era digitalisasi itu mempermudah kami juga dalam menyampaikan. Kedua, dukungan BKKB juga sangat dalam hal ini sudah sangat mendukung kami selaku penyuluh di lapangan seperti transportasi, itu seperti penyediaan sarana kemudahan dari segi fasilitas. Betul. Sekarang lebih memadai. Betul. Tapi karena kemudahan untuk menembus orang gimana? Beda dengan dulu kan? Iya, beda sekali. Nah, gimana? Tapi sebenarnya kalau yang sekarang tuh lebih mudah Pak, rasa saya. Orangnya juga. Iya. Ini berkat mungkin ya berkat perjuangan para senior kami. Iya. Karena beliau yang sangat prihatin, sekarang kita yang tinggal menikmati. Iya. Dan itu sekarang sudah saya melihat orang KB pun nggak perlu disuruh Pak. Hanya ber-KB saja. Iya. Tapi kita kan sekarang bukan hanya ber-KB, tapi pembangunan keluarga. Betul. Nah, gimana? Dan juga satu lagi pemantauan tentang kependudukan. Betul Pak. Gimana? Untuk ketahanan keluarga, memang kemarin sudah berjalan dengan baik Pak. Tapi ini secara jujur Pak. Setelah ada COVID kita harus merintis lagi. Iya. Tapi dalam hal ini juga nggak terlalu sulit sih karena sekarang kita menciptakan keluarga-keluarga, ketahanan keluarga untuk lebih aktif terutama di bidang PPKN-nya dan lain sebagainya. Untuk stunting, alhamdulillah kita juga lebih mudah apalagi dengan dibantu program TPK, tim pendamping keluarga, itu sangat membantu kami Pak. Dengan kondisi jumlah PLKB yang semakin menurun. Khususnya di Jawa Tengah. Iya. Saya tidak bilang Jawa Barat, khususnya di Jawa Tengah. Sama aja di mana juga. Ya, sekarang pesan ini terutama kepada generasi penerus kita, kira-kira apa yang dipesankan? Untuk teman-teman generasi penerus, khususnya teman-teman penyuluh KB, lebih semangat. Pertama lebih semangat. Yang kedua, tingkatkan inovasinya. Karena ini bisa terjadi dengan adanya jenengan itu berkat perjuangan dari senior kita PLKB. Semangat. Yang penting itu, saya juga diukur-ukur nih. Setelah Aki berbicara, melihat yang lalu, melihat yang sekarang. Yang satu yang hampir hilang itu, yang dikatakan oleh Pak Hari, yaitu semangat. Betul Pak. Ya, karena fasilitas bagus sekarang, anggaran bagus sekarang, gaji besar sekarang. Oke. Baik, ini saya akan simpulkan kawan-kawan sekalian. Saya ketemu dengan seorang tokoh nih ya, tokoh PLKB zaman dulu. Jadi beliau memilih pegawai negeri atau PLKB walaupun waktu itu belum pegawai negeri dibanding dengan dia di swasta gajinya besar. Yang kedua, dia senang karena masuk ke desa-desa, kunjungan rumah sampai menginap dan lain sebagainya, itu adalah kesenangan tersendiri. Yang ketiga adalah oleh BKKBN itu dilatih benar-benar, katanya LDU-nya itu segalanya nyerap gitu. Betul. Tapi ilmunya dari mulai demografinya, keagamaannya dan lain sebagainya. Betul kan? Itu bekal yang luar biasa. Dan sekarang ada amanat, serba mudah, serba gampang, serba banyak, tapi katanya
harus semangatnya tinggi. Betul begitu? Betul. Oke? Betul, betul. Kira-kira itu. Demikian saja kawan-kawan sekalian. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama, Pak Mudah-mudahan Ilman. sehat selalu ya. Alhamdulillah. Berapa tahun lagi? 3 tahun pensiun. Iya, pokoknya masih banyak tuh amplopnya. Ya. Kalau ini sudah 13 tahun pensiunnya. Tapi pesan BKKBN, PLKB itu menolak tua. Semangat. Iya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.